wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ras Kulit Hitam ingin mewawancarai Kak Ezal sebagai narasumber kita. Sebelumnya izinkan kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Gafrila Aksnatania. Nama saya Nazwa Aule Putri. Nama saya Cinta Aurelia Andreas. Dan nama saya Misha Anuwida. Langsung ke wawancaranya. Oke, sebelum memulai inti wawancara kita, boleh kakak perkenalkan dulu nama lengkap, tempat, tanggal lahir. Oke, nama saya Abraham Leonel Bizal Dakunya, tempat tanggal lahir Flores Maumere 06 Juli 2006 Nusa Tenggara Timur. Kalau alamat rumahnya? Gang Balur-Balur RT 9 RW 1. Oke, selanjutnya hobi dan minat apa, nanti mau kerja apa? Hobi olahraga, minat kerja mungkin polisi. Oke, selanjutnya bagaimana trik dan tips agar bisa sukses sekolah di SMA 104 Jakarta? Sebenarnya saya juga belum sukses ya, mungkin kalau tipsnya mungkin belajar dengan tekun, terutama di pelajaran sosiologi. Oke, kalau gitu selanjutnya bagaimana trik dan tips belajar sosiologi? Kalau triknya sih gampang, karena kita kan sosiologi itu mempelajari tentang masyarakat yang ada di sekitar atau di luarnya. Terus jadi kita tinggal mencampuri dengan pelajaran sosiologi yang kita pelajari. Oke, karena kita sudah mengetahui, boleh lanjut sekarang kita ke pertanyaan intinya. Terima kasih. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Apa arti identitas sebagai seorang berkulit hitam bagi Anda secara pribadi? Mungkin secara saya kan identitas sebagai seorang berkulit hitam itu kayak sebuah konstruksi sosial dan polisi yang terbunuh dari pengalaman kayak sejarah kolonialisme. Jadi kayak kulit hitam itu terbentuk jadi kayak sejarah yang kita punya, kayak misalkan di daerah timur itu kan didatangi oleh Portugis yang lumayan rata-rata kulit hitam. Berikutnya, bagaimana pengalaman Anda tumbuh dan hidup sebagai orang berkulit hitam di lingkungan masyarakat? Kalau pengalaman sih baik-baik saja, mungkin diskriminasinya sedikit. Oke, pertanyaan ketiga, pernahkah Anda mengalami diskriminasi atau stereotip karena warna kulit? Jika iya, bisa diceritakan bagaimana perasaan Anda saat itu? Kalau diskriminasi sih kayaknya pernah sih, cuman dikit. Kayak misalkan waktu itu orang kiranya kayak kulit hitam itu kayak serem gitu atau penjahat. Oke. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda apa kesalahpahaman atau stereotip terbesar masyarakat tentang orang berkulit hitam? Itu kayak sebelumnya pertanyaan tadi, kayak misalkan masyarakat berpandangan kayak kulit hitam itu kayak kulit yang kayak kriminal gitu kan ya, kayak muka-muka yang seram atau kulit yang gelap itu kan pertanyaan kayak orang ini jahat atau orang itu baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda melihat representasi orang berkulit hitam di media, film, musik, berita, iklan, dan lain-lain? Kalau secara representasi, secara historis cenderung stereotipikal dan negatif. Kayak misalkan dalam musik atau dalam film itu orang kulit hitam tuh dijadikan kayak seperti budak, tapi menjelang tahun ke tahun ada peningkatan. Pertanyaan berikutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah sistem pendidikan dan dunia kerja sudah cukup inklusif terhadap orang berkulit hitam? Kalau untuk tahun sebelumnya sih kayaknya belum, karena kan ras kayak di Amerika kayak kulit hitam itu kan masih kayak dianggap babu gitu segala macam, kayak dia kayak rendahan paling diusingkan di luar sana. Kalau di Indonesia mungkin udah cukup. Selanjutnya, bagaimana pandangan keluarga atau komunitas Anda dalam menjaga budaya, tradisi atau identitas sebagai orang berkulit hitam? Kalau di keluarga sih nggak terlalu berpengaruh karena keluarga juga ada yang kulit putih. Kalau di komunitas mungkin kayak tetap lanjutin hidup aja, mungkin kayak
kalau udah kulit hitam mungkin udah dari budayanya kayak dari kolonialismenya. Apa tantangan terbesar yang masih dihadapi orang berkulit hitam di masyarakat saat ini? Tantangan paling besar paling kayak contohnya kayak dituduh sebagai pencuri atau diskriminasi, terus sama kulit hitam itu kayak dicap sebagai penjahat aja sih. Menurut Anda, apa langkah yang bisa dilakukan masyarakat luas untuk mengurangi rasisme terhadap orang berkulit hitam? Yang pertama pasti akan berpengaruh pada nilai agama, terus kayak lebih mendalam belajar agama lagi supaya apa kayak kita pelajari dalam sosiologi tentang ras atau budaya itu tidak terpengaruh signifikan kepada semua orang. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda berkulit hitam agar bangga dan percaya diri dengan identitas mereka? Kalau pesannya sih mungkin jangan terlalu terpaku sama omongan orang, karena kulit hitam itu juga manusia kan, apalagi kalau cuman kulit putih doang sebagai manusia itu juga nggak serasi gitu, karena pasti ada kulit hitam, pasti ada kulit putih untuk saling berilmu. Karena dalam teori sosiologi kan ada kelas-kelas tuh, kelas rendah, kelas sedang, atau kelas tinggi. Mungkin itu tidak terpengaruh karena orang kulit hitam juga ada yang kelas tinggi. Selesai sudah pertanyaan inti yang rekan saya dan saya berikan bersama Kak Ezal. Terima kasih Kak Ezal. Wawancara dari kelompok ras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.